Bab 571 Interlast. Melihat Leslie melamun sambil melihat cangkir kopinya, Jasper menyalakan sebatang rokok lagi. "Leslie, apakah kamu bahkan mendengarkan apa yang baru saja aku katakan?" "Hah?" Setelah pikirannya terganggu, Leslie akhirnya sadar kembali. "Maaf, Tuan Hoffman, ada sesuatu di pikiran saya sebelumnya. Apa katamu?" Jasper menjentikkan rokoknya ke asbak. "Tidak apa. Saya baru saja mengatakan betapa melelahkannya bagi Anda untuk berlarian untuk menyelesaikan kasus orang hilang." "Jangan sebutkan itu tugas saya sebagai polisi," jawab Leslie sambil tersenyum. "Tidak, tugas Anda adalah menganalisis dan menyimpulkan. Sekarang dalangnya diketahui adalah Ryan, saatnya melakukan operasi pencarian. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pekerjaan Anda sudah selesai, jadi saya ingin memberi Anda istirahat panjang. Anda berhak untuk beristirahat." Meskipun Jasper berbicara dengan acuh tak acuh, Leslie menyadari ada yang tidak beres. Sebagai penanggung jawab divisi investigasi kriminal di Summerbank, Jasper selalu memperhatikan bawahannya. Namun, Leslie memamerkan keterampilan deduksi yang sangat baik dalam kasus orang hilang. Sudah pasti dia bisa mendapatkan penghargaan untuk itu karena mampu menunjukkan dengan tepat dalang sebenarnya melalui potongan-potongan petunjuk. Jadi, aneh kalau Jasper menyuruhnya pergi berlibur ketika mereka hampir saja menangkap dalangnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya Jasper membuang Leslie begitu dia tidak berguna untuknya dan mencoba untuk mengambil pujian atas kerja kerasnya. Saat itu, Jasper bahkan pernah menyebutkan betapa dia berharap Leslie bisa bekerja 24 jam untuk menyelesaikan kasus di divisi investigasi kriminal. Namun, Jasper kini berinisiatif untuk memberikan izin kepada Leslie. Sungguh mengejutkan bagaimana sikapnya berubah seiring waktu. Saat Leslie melihat secercah senyum di mata Jasper, ribuan pikiran melintas di benaknya. Dia menghela nafas dan bertanya, "Tuan Hoffman, hanya ada kita berdua sekarang, jadi aku akan menyebutmu sebagai Jasper. Apa ayahku menyuruhmu melakukan ini? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Sekarang, serahkan kartu identitas polisi dan senjatamu. Ini perintah." Setelah melihat ekspresi rumit di mata Jasper, Leslie mengangguk dan meletakkan pistol, borgol, dan kartu identitas polisi di atas meja. Lalu dia berdiri dan pergi. "Tuan Hoffman, ayah, dan saya, tak satu pun dari kita yang harus disalahkan dalam situasi ini. Namun, siapa bilang saya hanya bisa menyelidiki dengan pistol dan kartu identitas polisi?" Di manor keluarga Jensen, Carmelo sedang beristirahat di kamarnya, menghadap taman di luar. Di sampingnya, ada mayat kering di tanah. Mayat itu adalah pembantu rumah tangga yang esensi darahnya telah disedot. Selama 2 hari terakhir, Carmelo tidak bisa lagi mengendalikan pembusukan tubuhnya. Ketika dia menggulung lengan bajunya dan melihat lengannya yang menghitam, Carmelo tahu bahwa roh dan tubuh pemiliknya tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Carmelo menggulung lengan bajunya dan melihat ke atas. Jensen, Tuan Leiter ingin bertemu dengan Anda," seorang pengurus rumah tangga berkata dengan suara rendah dengan hormat setelah pintu dibuka. "Bawa dia ke ruang tamu," jawab Carmelo, sedikit terengah-engah. Dipahami, ketika pengurus rumah pergi, dia melihat ke sekeliling ruangan tanpa sadar. Dia terkejut saat menyadari sesuatu. Salah satu temannya yang mengirim makanan Carmelo tidak meninggalkan kamarnya selama berjam-jam. Pengurus rumah ingin bertanya kepada temannya tentang hal itu, mengira Carmelo telah tidur dengannya. Namun, ketika dia melihat mayat di tanah, dia membeku dan merasa seolah-olah dia telah dilempar ke dalam lubang yang paling gelap dan paling dingin. "Ah!" Jeritan itu terpotong saat Carmelo tersentak di udara tipis dan muncul di depannya, mencekiknya. "Kau harus disalahkan karena terlalu ingin tahu," serak Carmelo, matanya merah. Menurunkan kepalanya, Carmelo menggigit bibir pengurus rumah itu. Segera, gelombang energi spiritual merah dilepaskan dari tubuhnya dan menembus tubuh pengurus rumah tangga. Kemudian, wajah pengurus rumah itu langsung menjadi semakin merah. Namun, tangan dan kakinya semakin pucat setiap detik. Gelombang darah membanjiri mulut Carmelo. Hanya dalam beberapa detik, pengurus rumah tangga yang awalnya berlekuk menjadi kering dan datar seperti orang-orangan sawah saat hidupnya surut. Melonggarkan cengkeramannya di leher pengurus rumah tangga, Carmelo melemparkan mayat itu ke seberang ruangan seolah-olah dia adalah sampah. Dia menjilat darah di bibirnya dan terlihat puas,
semburat kemerahan muncul di pipinya yang kurus. Saat itu, dua pengawal berpakaian jas hitam bergegas menghampirinya. Ten, Jensen, kami mendengar suara-suara di lantai atas. Jangan usil, suruh Ryan menungguku di ruang tamu. Tentu saja, di ruang tamu, Ryan sedang duduk di sofa dengan mata terpejam. Dia menginjak seorang wanita yang terluka dan tidak sadarkan diri seperti pedal. Wanita itu tidak lain adalah Lin dari Summerbang. Serangkaian langkah kaki terdengar saat Carmelo berjalan ke ruang tamu dengan tongkatnya. Butuh beberapa waktu sebelum Carmelo duduk di seberang Ryan. Ryan, bagaimana penyelidikannya? Dia bertanya setelah melirik Lin. Segera, Ryan berdiri dan menjawab dengan hormat, Tuan, saya telah menuju ke desa Grafberg berdasarkan informasi tersebut, tetapi saya tidak berhasil menemukan yang disebut pembudidaya. Satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya adalah wanita ini. Namun, dia tidak mau berbicara apapun yang terjadi. Di sini, dia menendang tubuh Lin. Ditambah lagi, ketika saya kembali, saya menemukan Mirage Plaza telah ditutup. Sekarang Blackie Carson telah melihat saya beraksi, saya tidak punya banyak waktu lagi di Summerbang. Setelah mendengar kata-kata Ryan, Carmelo mengangguk. Aku akan membuatnya berbicara. Dengan ketukan tongkat Carmelo, gelombang emosi negatif yang tak terbatas menembus pikiran Lin. Lin awalnya tidak sadarkan diri, namun matanya tiba-tiba terbuka saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Ah! Lin berteriak sambil mencengkeram rambutnya. Dari reaksinya, dia tampak seperti ingin merobek kepalanya. Membubarkan, diikuti oleh perintah Carmelo adalah akhir dari perjuangan Lin. Setelah itu, Lin berbaring di lantai dan menatap langit tanpa jiwa. Aku telah membubarkan semua indera spiritualnya. Anda dapat mulai mengajukan pertanyaan kepadanya ketika dia masih memiliki akal sehat, kata Carmelo kepada Ryan sambil terengah-engah. Ryan mengangguk. Siapa pembudidaya yang muncul di rumahmu? Penggarap, saya tidak tahu. Apa yang kamu maksud dengan kamu tidak tahu? Ryan mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu. Pada hari pemakaman ayahmu, siapa yang membantumu? Jonathan Goldstein. Dua kata sederhana itu membuat Ryan tertegun. Jonathan Goldstein. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Carmelo bertanya kepada Ryan yang bingung, Ryan, kamu tahu siapa Jonathan Goldstein ini? Dia, keluarga Gomez jatuh karena dia. Dia membunuh kakek dan ayahku. Bab 572 Hubungan dekat. Ryan sangat terharu hingga tanpa sengaja membeberkan identitasnya saat mendengar nama Jonathan. Sekali lagi, Carmelo percaya dia telah membuat pilihan yang tepat ketika mengetahui identitas Ryan, karena dia membutuhkan seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Mata Carmelo bertepi keserakahan ketika dia menatap Ryan. Tapi sayang sekali dia belum mencapai alam superior. Dengan kata lain, tubuh Ryan masih belum stabil untuk dirasukinya. Meskipun demikian, Carmelo kehabisan waktu. Dia masih mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan suaranya. Tiba-tiba, Ryan mulai menarik rambut Lin seolah dia sudah gila. Apa yang dilakukan Jonathan di sini? Hah, dan kemana dia pergi? Jawab aku. Triplex, Manifesta, gumam Lin saat pupilnya menyempit. Dia akhirnya berhenti bernapas dan tidak bisa lagi berbicara. Hai, Ryan terus menarik rambut Lin karena dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi wanita itu berhenti memberikan tanggapan apapun. Carmelo menatap Ryan dengan dingin. Dia telah kehilangan indera spiritualnya dan sekarang dalam keadaan vegetatif. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pergelangan tangan Lin. Tiba-tiba, sinar merah melintas di lengannya. Wajah Lin langsung menyusut, dan beberapa detik kemudian, dia berubah menjadi mayat kering. Saat itu, seorang satpam masuk untuk mencari Carmelo, tetapi dia mulai gemetar saat melihat mayat kering di lantai. Namun demikian, dia menahan keinginan untuk melarikan diri dari tubuh. Carmelo berbalik dan menembakkan belati ke arahnya. Apa itu? Satpam itu terus menggigil, karena dia tidak bisa memalingkan pandangan dari mayat kering itu. Tuan Jensen, polisi Summerbang telah membuat surat perintah penangkapan untuk menangkap Tuan Leiter. Ryan dan Carmelo tetap bungkam setelah mendengar itu. Penjaga keamanan berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Carmelo mengangkat kepalanya untuk melihat Ryan. Siapa sebenarnya Jonathan Goldstein? Saya tidak tahu, tapi saya tahu keluarga terhormat takut padanya, kata Ryan.
Dia mengatakan yang sebenarnya. Ryan tahu keluarga Osborn telah memerintahkan keluarganya untuk memburu Jonathan, tetapi Jonathan akhirnya mengejar mereka di Lumonberg. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, karena dia terluka dan dibawa keluar dari Lumonberg. Itu sebabnya Ryan langsung berpikir ingin membalas dendam pada Jonathan ketika mendengar namanya. Setelah menyadari betapa bingungnya Ryan, Carmelo tampak muram. Sekarang kamu ada di daftar hadiah, dan kamu tidak bisa tinggal di Summerbang lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Pertanyaan Carmelo menyebabkan Ryan mengerutkan alisnya. Aku ingin pergi ke Gunung Summerbang untuk mencari Jonathan dan membalaskan dendam keluargaku. Membalaskan dendam keluargamu, apa tingkat kultivasinya? Dia pasti telah mencapai setidaknya alam Grandmaster. Kalau tidak, keluarga Gomez tidak akan hancur di tangannya. Saya mengerti. Kekecewaan melintas di mata Carmelo. Ryan, apakah kamu mencoba melarikan diri dari polisi atau mengejar Jonathan? Kurasa kamu masih harus meninggalkan Summerbang. Ryan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terima kasih atas bimbingannya, Guru. Saya tidak akan membuat kemajuan yang baik dalam perjalanan kultivasi saya tanpa Anda. Kamu telah membuat kemajuan yang baik tetapi bisa melakukan lebih baik lagi untuk mencapai alam superior, kata Carmelo sambil menghela nafas. Karena semua hal baik harus berakhir, saatnya bagi kita untuk berpisah. Jangan ragu untuk melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi jangan lupakan saya. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Ryan membungkuk di depan Carmelo untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Hati-hati, Guru. Dentang. Tiba-tiba, suara dentang logam terdengar. Ryan telah memblokir tongkat jalan berlapis emas Carmelo dengan belatinya. Kilatan keras melintas di mata Ryan ketika dia mengangkat kepalanya. Tuan, saya akan segera pergi. Kenapa kau melakukan ini padaku? Carmelo tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah dingin Ryan. Sepertinya aku tidak salah tentangmu, Ryan Leiter. Anda tetap waspada bahkan ketika Anda berada di dekat tuan Anda. Saya terkesan. Dia melanjutkan, kamu tidak hanya kejam, tapi kamu juga pria yang teliti. Seandainya Anda muncul beberapa tahun yang lalu, saya akan menganggap Anda sebagai murid saya dan memberikan semua keterampilan saya kepada Anda. Tapi terlalu buruk. Sekarang saya terluka parah dan berjuang untuk bertahan hidup. Saya tidak punya pilihan selain mengorbankan Anda. Carmelo secara bertahap berdiri. Energi spiritual merah terwujud dalam gelombang kekacauan yang melonjak melalui tubuhnya. Ombak kemudian berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Meskipun kamu belum mencapai alam superior, kamu masih bisa menyelamatkan hidupku. Carmelo berkata dengan santai, tetapi dia tidak lagi terlihat lemah dan rentan. Ryan, yang mulai waspada terhadap sekitarnya, juga mulai terlihat psikotik. Jika saya tidak salah, Anda ingin memiliki tubuh saya, bukan? Aku ingin tahu apakah kamu tahu aku berpikir untuk memakanmu. Petik 2. Ryan yang tampak gila memutar pergelangan tangan Carmelo, melemparkan belati ke arah Carmelo. Ding! Setelah mengangkat tongkatnya untuk memblokir belati yang dilemparkan ke arahnya, Carmelo mulai bertarung melawan Ryan. Mengenakan biaya, Ryan meraung sebelum mencakar jantung Carmelo dengan tangan kanannya. Beraninya kamu. Carmelo memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangannya. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk memukul wajah Ryan dengan sikunya. Ledakan, benturan itu begitu kuat sehingga membuat Ryan terbang. Punggung Ryan menabrak akuarium, menghancurkan seluruh tangki kaca. Dia menenangkan diri dan bangkit dari tanah, tetapi wajahnya berlumuran darah. Sementara itu, Ryan sedang memegang sepasang tulang rusuk yang sudah menghitam. Menatap daging dan tulang yang berbau busuk, Ryan menatap Carmelo dengan bingung. Dada kiri Carmelo robek, dan kulit serta daging di sekitarnya telah lenyap. Sebagian besar tubuhnya juga menjadi berlubang. Ryan bisa melihat kontraksi paru-paru Carmelo saat dia bernapas, meski darahnya yang kental dan berlendir telah menyelimuti organ itu. Dia juga memperhatikan kontraksi gelombang energi merah yang mengelilingi tepi luar dada. Ryan langsung tahu apa yang terjadi hanya dengan melirik Carmelo. Carmelo sudah mati. Itu pasti energi spiritual yang menyatukan tubuhnya. Sepertinya pria yang kuselamatkan bukanlah kepala keluarga Jensen. Itu kamu, bukan? Carmelo menatap dadanya yang cekung dan mengangguk dengan lembut. Ketika aku akan kehilangan wujud manusiaku pada hari aku melarikan diri ke Summerbang, aku tidak punya pilihan selain mengambil tubuh Carmelo.
Saya pikir saya hanya bisa hidup beberapa hari lagi, tetapi Anda muncul. Dia melanjutkan, saya melakukan semua yang saya bisa untuk mengajari Anda apa yang saya ketahui dan menjawab keraguan Anda. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk membalas kebaikan saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya tubuh Anda. Bagaimana menurutmu? Bab 573 Setan Serigala. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi karena kamu ingin membantuku, kenapa kamu tidak memberikan keahlianmu saja padaku? Aku bisa membantumu membalas dendam. Dengan cibiran dingin, Ryan melambaikan tangannya dan menyerbu ke arah Carmelo seperti peluru meriam. Dua tulang rusuk di tangannya berfungsi sebagai senjata tajam. Dia melompat dan mengarahkan tulang ke bawah, bertujuan untuk mencungkil mata Carmelo. Kamu terlalu lambat. Carmelo mengangkat tangannya untuk membela diri. Saat keduanya menabrak satu sama lain, kedua tulang rusuk itu berubah menjadi pedang dan menembus lengan Carmelo. Pada saat itu, tangan kanan Carmelo terangkat tinggi. Dia menghadapkan telapak tangannya ke atas dan membantingnya ke dagu Ryan. Seketika, tubuh Ryan terlempar ke langit. Merasakan kesadarannya menghilang, Ryan menggunakan sisa kekuatannya dan mengangkat lutut kanannya. Gedebuk, lututnya membentur dagu Carmelo dengan paksa saat dia bergerak ke atas. Carmelo sudah mencapai batasnya sejak dia mati secara fisik. Setelah pukulan itu, kepalanya terlepas dari lehernya dan terangkat tinggi. Di samping mereka, pengawal kekar itu menatap celananya. Dia telah membasahi dirinya sendiri. Sebagai pengawal keluarga terkemuka, dia adalah pria yang kejam. Namun bahkan dia tidak tahan melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Aduh, dia muntah-muntah dengan keras sebelum berbalik dan lari keluar. Di tanah, kepala terpenggal Carmelo berguling-guling, tetapi sorot matanya tetap ganas. Mengikuti suara serak itu, kabut berdarah di atas kepala Carmelo mulai mengembun. Itu berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan dan memasuki kepala Ryan. Karena kekacauan yang mereka timbulkan, para pelayan keluarga Jensen tidak terlihat. Setelah beberapa waktu, jari Ryan bergerak. Saat berikutnya, mata merah darahnya terbuka. Ryan menarik rambutnya, merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah. Dia menyandarkan dirinya ke lantai dan melakukan beberapa upaya sebelum akhirnya berhasil berdiri. Di luar, suara sirene polisi menembus udara. Ryan melirik kepala kering Carmelo di tanah. Mengangkat kakinya, dia menginjaknya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di Summerbang Abyss, Jonathan dikepung oleh sekawanan serigala. Dia ingin mencari tempat dengan energi spiritual yang kaya untuk kesembuhannya, tetapi dia lupa bahwa binatang buas di tempat ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual. Secara alami, tempat-tempat dengan lebih banyak energi spiritual akan ditempati oleh binatang iblis yang lebih kuat dan lebih banyak. Dan dia secara tidak sengaja berakhir di wilayah serigala iblis. Melompat, dia meraih leher serigala iblis dan membanting binatang itu ke lantai. Ledakan, dengan satu gerakannya itu, 3 hingga 4 serigala iblis dikirim terbang. Namun, saat berikutnya, lebih banyak serigala muncul di hadapannya. Paket itu terdiri dari 100 atau lebih serigala iblis, masing-masing telah mencapai alam superior. Jonathan yakin dia bisa membunuh mereka semua jika mereka adalah pembudidaya. Namun, ini adalah serigala iblis dengan kulit tebal. Tidak peduli seberapa keras pukulan Jonathan, mereka akan berdiri lagi dan mendatanginya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena mereka adalah binatang buas yang dipelihara oleh energi spiritual, mereka tidak memiliki titik lemah, tidak seperti serigala biasa. Sialan, apakah saya benar-benar akan mati di sini? Jonathan menendang serigala iblis dan melihat sekeliling. Semua makhluk di Summerbang Abyss memiliki energi spiritual yang aneh, jadi tidak ada gunanya mengaktifkan medan kekuatannya di sini. Karena keraguan-raguannya tadi, dia terjebak oleh serigala, tidak bisa pergi tidak peduli berapa kali dia mencoba. Meskipun serigala ini adalah binatang buas, mereka dengan cerdik bekerja sama satu sama lain saat mereka menyerang dan menghindar. Setiap kali Jonathan hendak membunuh satu, yang lain akan bergegas maju tepat waktu dan memaksanya untuk menyerah dan membela diri. Jonathan mengira bahwa kawanan serigala yang disiplin seperti itu seharusnya memiliki alfa yang memimpin mereka. Jika dia bisa menyingkirkan pemimpin mereka, dia mungkin bisa menghalangi yang lain. Setelah menendang 2 serigala iblis, Jonathan akhirnya melihat seekor serigala putih berdiri tegak dan bangga di atas batu besar di belakang kawanan.
Meskipun jarak mereka lebih dari 10 meter, Jonathan melihat tatapan tenang dan dingin di mata binatang itu saat mereka saling bertatapan. Itu adalah tampilan yang hanya dimiliki manusia. Itu pasti kamu. Jonathan melompat. Segera, sekitar 30 serigala iblis bergerak bersamanya. Saat dia melayang di udara, dia membuka telapak tangan kirinya dan memusatkan energi spiritualnya pada jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Kemudian, dia mengarahkan energinya ke bel tangan perunggu di telapak tangan kirinya. Dentang, suara bel berbunyi di udara tanpa peringatan. Setelah itu, bola transparan muncul dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Itu menyapu serigala iblis yang melompat dan memukul mereka ke tanah. Jonathan yang masih melayang di udara juga terpengaruh saat bel berbunyi. Yang mengejutkan, gerakan energi spiritualnya melambat. Benda apa ini? Tidak heran Garrison terbakar saat dia menggunakan ini untuk melawanku. Ini lonceng yang aneh. Tampaknya memiliki efek yang lebih parah pada orang yang menggunakannya. Jonathan menyalurkan energi spiritualnya dengan sekuat tenaga dan menginjak kepala serigala iblis yang kebingungan, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengirimnya melompat lebih dari 10 meter dan mendarat di atas batu besar. Di bawah, lusinan serigala iblis yang pusing bergerak ke arahnya. Di seberangnya, serigala alfa seputih salju mulai melolong. Jonathan menundukkan kepalanya dan melihat serigala iblis di sekitar batu besar berhenti di jalur mereka. Tepat setelah itu, mereka semua mengangkat kepala dan meraung seperti serigala alfa. Suasana menjadi aneh saat lolongan lebih dari 100 serigala iblis memenuhi udara. Seolah-olah waktu telah membeku, bahkan kicauan burung di hutan berhenti pada saat itu. Apakah ini yang mereka sebut roh iblis? Serigala alfa 2 kali lebih besar dari serigala iblis di bawah. Saat bulu putihnya berkibar tertiup angin, ia perlahan berjongkok. Retakan, retakan, retakan. Mendengar suara itu, Jonathan menyipitkan matanya. Serigala alfa baru saja menurunkan tubuhnya, tetapi cakar tajamnya telah menembus batu besar itu. Jonathan tidak bisa tidak berpikir bahwa dia telah bertemu lawan yang sulit kali ini. Tanpa bersuara, serigala itu berubah menjadi bayangan putih buram dan meluncur ke arah Jonathan. Saat Jonathan hendak mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya, dia merasakan sensasi lengket di sekujur tubuhnya. Saat melihat mulut berdarah di hadapannya, Jonathan melebarkan matanya karena terkejut. Apa-apaan ini? Serigala iblis ini tahu bagaimana mengendalikan medan kekuatannya. Bab 574 Daging untuk makan malam. Jika Jonathan melawan manusia, dia akan lama mengaktifkan medan kekuatannya sebagai pertahanan. Namun, dia tidak mempertimbangkan untuk melakukannya karena dia menghadapi binatang buas. Namun tanpa diduga, serigala alfa di depannya menggunakan medan gaya Grandmaster untuk membatasi gerakannya. Apakah ini benar-benar hanya serigala? Saat serigala itu membidik lehernya, Jonathan dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Medan gaya, perluas. Seketika tubuhnya terasa ringan. Beberapa milidetik sebelum gigi tajam serigala menyerempet lehernya, dia membalik ke belakang. Serigala merindukan leher Jonathan, tetapi ia berhasil menginjak dadanya dengan kaki depannya. Armor yang dibuat Jonathan menggunakan energi spiritualnya hancur seketika, dan dia merasa seolah-olah dadanya ditabrak truk. Runtuh di atas batu besar, dia bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya berputar melawan arus. Dia merasa sangat tidak nyaman. Meski begitu, dia berdiri kembali dan menatap tubuhnya. Dadanya dihiasi dengan 8 luka tusukan yang berdarah. Untungnya, dia sudah melengkapi dirinya dengan armor terlebih dahulu, jadi lukanya tidak terlalu dalam. Jonathan berbalik dan menatap serigala alfa. Pada saat itu, binatang itu sedang duduk di dekatnya, menjilati darah di cakarnya dengan santai. Penghinaan dan ejekan terlihat jelas di matanya. Jonathan menutupi lukanya dan menghentikan pendarahan dengan energi spiritualnya. Dia kemudian memasang medan kekuatannya, karena dia tahu dia tidak boleh ceroboh. Semakin mirip manusia binatang itu, semakin menyeramkan rasanya. Dengan demikian, rasa dingin menjalari tulang punggung Jonathan ketika dia melihat ekspresi serigala alfa. Dahulu kala, dia telah membaca tentang binatang iblis di bagian kedua dari teknik naga suci kuno. Pencipta manual memiliki banyak catatan rinci tentang binatang setan. Menurut sang pencipta, naga suci kuno adalah dasar dari teknik naga suci kuno, yang saat ini dipraktikkan oleh Jonathan.
Catatan berulang kali menyebutkan bahwa binatang iblis di zaman kuno memiliki kemampuan yang kuat. Seperti manusia, binatang buas ini bisa memindahkan gunung, mengisi lautan, dan bergerak keliling dunia. Kisah-kisah ini dapat diterima sebagai legenda, tetapi itu tidak akan menjadi kasus yang sama jika itu terjadi dalam kehidupan nyata. Menghadapi serigala alfa putih, Jonathan hanya memikirkan satu hal di benaknya. Aku harus membunuh binatang ini. Dia menyimpan bel tangan perunggunya. Dengan tatapan dingin di matanya, Jonathan menyentuh darah di dadanya sebelum memanggil serigala alfa. Kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku, ya? Ayo. Gerakan mengejeknya membuat serigala alfa itu kesal. Sosok Jonathan kabur, dan di saat berikutnya, dia mendarat di tempat yang jaraknya 10 meter. Menghancurkan, saat dia menggerakkan tangannya, batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah melayang di udara. Mereka bergerak di bawah kendali Jonathan dan menembak ke arah serigala alfa dengan cepat. Oh! Udara di depan serigala alfa beriak seperti air. Saat longsoran batu menghantam riak, mereka hancur menjadi debu dan berserakan. Sekali lagi, serigala alfa membuka mulutnya. Kali ini, itu menyemburkan aliran energi spiritual yang menakutkan. Itu menciptakan pedang dengan energi spiritualnya. Pandangan gila muncul di mata Jonathan ketika dia mengenali pedang spiritual dengan indera spiritualnya. Aku sebenarnya ingin melihat apa lagi yang kamu miliki di lengan bajumu. Dia berbalik ke samping dan menghindari pisau. Saat dia bergegas maju, energi spiritualnya memadat menjadi tombak yang tak terlihat. Dengan tangan kanannya, dia melemparkannya ke kepala serigala. Saat tangan Jonathan dan cakar serigala menghantam satu sama lain, gelombang energi spiritual yang sangat besar menjalar ke seluruh area. Melayang di udara, serigala alfa menendang keras kaki Jonathan dengan kaki belakangnya. Rasa sakit yang tajam menjalari kaki Jonathan, tetapi dia tetap tanpa ekspresi. Sialan, apapun yang Anda lakukan, saya tidak akan melepaskannya. Dia meraih bagian belakang leher serigala dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutar kepalanya ke samping. Turun ke sana. Mengabaikan fakta bahwa cakar serigala masih menempel di kakinya, dia membalik dan jatuh ke tanah. Bang! Keduanya mendarat di batu besar itu dengan berat, masih terjerat satu sama lain. Karena Jonathan yang memegang kendali, serigala itu jatuh di hidungnya. Merasa pusing, dia mencoba untuk berdiri, tapi Jonathan duduk di punggungnya sebelum bisa melakukannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Serangkaian suara teredam terdengar saat Jonathan mengubah tangannya menjadi palu dan membenturkannya ke leher serigala. Dia telah mengamankan dirinya di punggung binatang itu menggunakan tali panjang yang terbuat dari energi spiritualnya. Gedebuk, gedebuk. Lebih dari 10 menit berlalu. Dia terus memukul serigala dengan marah. Akhirnya, serigala berhenti meronta dan bersujud di tanah, merintih minta ampun. Jonathan adalah orang yang menentukan. Ketika serigala menghentikan gerakannya, dia menyatukan telapak tangannya dan membuat jarum besi setajam silet dengan energi spiritualnya. Tanpa ragu, dia menikamnya ke bawah dengan gerakan cepat dan kuat. Serigala itu menangis dan mulai berkedut dan gemetar hebat. Jonathan, yang berlumuran darah, melompat berdiri dan berdiri di samping. Dengan ekspresi tenang, dia memperhatikan serigala alfa. Setelah mengambil beberapa nafas, binatang itu akhirnya berhenti bergerak. Serigala iblis di sekitar sepertinya merasakan kematian pemimpin mereka. Mereka melolong rendah dan menatap batu besar itu. Jonathan membungkuk dan menarik telinga serigala alfa dengan tangannya yang berlumuran darah. Kemudian dia menyeret binatang mati itu ke tepi batu besar. Aduh! Setelah mendengar raungan keras Jonathan, serigala iblis berbalik dan lari untuk hidup mereka. Tak satu pun dari mereka berani tinggal di belakang. Di dunia binatang iblis, semuanya cukup sederhana. Yang kuat bisa memimpin kelompok, tetapi jika seseorang yang lebih kuat datang dan mengalahkan pemimpin, maka pengikut akan berbalik melawan pemimpin sebelumnya dengan tegas. Moralitas dan kesetiaan tidak ada dalam prinsip mereka. Mereka hanya peduli tentang apa yang bermanfaat bagi mereka. Haha, bagaimanapun, kamu hanya binatang buas. Petik 2. Melihat serigala mati di tangannya, Jonathan terkekeh dan duduk di atas batu besar. Di atasnya, langit mulai menggelap. Meski matahari tidak terlihat di summerbang abis, Jonathan bisa menebak bahwa hari sudah senja. Kurasa aku tidak perlu khawatir tentang makan malam sekarang. Di atas bukit,
seekor ular sepanjang hampir 20 meter tergeletak tak bergerak di tanah. Di sampingnya, Bertel terengah-engah dengan pedang di tangannya. Perjalanan ini sangat berharga. Dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk menumbuhkan tanaman pembersih tulang berwarna murbe seperti ini. Ini bisa dibilang sesuatu yang hanya ada di buku. Berseri-seri pada tumbuhan spiritual di tanah, Bertel berjongkok dan mulai menggalinya. Tanaman pembersih tulang sering terlihat di sekte hantu, tetapi tanaman itu digunakan oleh para murid yang belum mencapai alam superior. Selain itu, mereka hanyalah tanaman muda yang telah tumbuh selama 20 hingga 30 tahun. Tak satu pun dari mereka yang berusia lebih dari 100 tahun. Di sisi lain, pabrik pembersih tulang berusia ribuan tahun sebelum Bertel dapat digunakan oleh para pembudidaya di alam Grandmaster. Itu mampu membersihkan tubuh seseorang. Saat Bertel sedang menggali tanaman dengan antusias, sebuah suara serak terdengar di belakangnya. Kamu harus memperhatikan ular itu sebagai gantinya. Inti kristalnya jauh lebih berharga daripada pabrik pembersih tulang. Bab 575 Keindahan Liar. Kabut putih mengelilingi seluruh Summerbang Abyss. Pada siang hari, meski matahari hampir tidak terlihat, sinar matahari masih bisa menembus kabut dan menyinari tanah. Namun, pada malam hari, akan sangat gelap sehingga orang tidak dapat melihat apapun. Sebelum malam tiba, Jonathan dengan paksa membuka lubang di gua dengan energi spiritualnya. Meskipun dilakukan untuk kenyamanan diri sendiri, hal itu tetap memberi Jonathan rasa aman ketika sisi lain yang mengelilinginya adalah bebatuan padat. Aku sudah keluar selama 4 hari. Tidak ada sinyal sama sekali di Summerbang Abyss. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Bibi Sofia. Apakah semuanya baik-baik saja? Yasmin mungkin sedang diburu oleh Ciara setelah pengkhianatannya, dan kemudian ada keluarga Osborn. Selain itu, ada juga Wilbur dari Yellowview Army, Joshua dari Zetfield, Punisher yang bergabung dengan Apocalypse, dan Blaze, top yang tak terkalahkan di Heavenlies. Mengingat nama-nama yang membuatnya pusing, Jonathan tidak bisa menahan perasaan kesal. Dia telah bergabung dengan tentara karena dia kehabisan pilihan. Mimpinya hanyalah pulang dengan kehormatan dan diakui oleh Josephine. Namun, semuanya berubah ketika dia menerima teknik naga suci kuno. Jonathan hanya bisa menghela nafas, dan pada saat yang sama, dia mulai ngiler. Saat dia duduk di atas bulu serigala yang lembut, dia menelan ludah dengan rakus. Di suatu tempat tidak jauh darinya ada serigala besar yang tingginya sekitar 5 meter. Itu benar-benar dikuliti, dan ada cabang tebal yang menembus tubuhnya. Tepat di bawah serigala ada lubang api. Setiap kali lemaknya menetes dari tubuhnya, api akan menyala lebih kuat. Sudah sehari sejak Jonathan memasuki Summerbang Abyss. Sebenarnya, ketika dia mencapai tingkat kultivasinya saat ini, tidak akan menjadi masalah meskipun dia tidak makan atau minum. Kebiasaan yang dia pertahankan selama ini yang membuat perutnya keroncongan. Selain itu, dia sangat penasaran seperti apa rasanya binatang iblis ini. Menyadari bahwa daging serigala iblis telah berubah menjadi coklat keemasan, Jonathan menciptakan pedang panjang dengan energi spiritualnya dan memotong sepotong daging dari serigala tersebut. Hanya dengan satu gigitan, rasa yang unik memenuhi mulutnya. Gigitan itu membuat mata Jonathan berbinar bahagia. Meski tidak memiliki garam untuk membumbui dagingnya, daging serigala panggang itu sendiri sangat lezat. Selain itu, bahkan ada sedikit energi spiritual di dalam dagingnya. Dengan setiap kunyahan, energi spiritual akan dilepaskan dari daging dan diserap ke dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka daging serigala iblis yang bisa mengolah energi spiritual menjadi begitu istimewa. Melihat daging panggang berwarna coklat keemasan di tangannya, Jonathan tidak merasakan apa-apa selain kegembiraan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa energi spiritual samar dalam daging serigala panggang itu sangat murni. Ketika Jonathan menyerap energi, alih-alih mengalir ke meridiannya untuk meningkatkan kekuatannya, energi itu mengalir langsung ke darah dan dagingnya. Ini adalah jalan rahasia untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan tergesa-gesa, Jonathan berpesta daging serigala. Hal berikutnya yang dia temukan tentang daging panggang adalah bahwa daging itu tidak dapat dikunyah. Mungkin itu karena energi spiritual. Daging serigala panggang jauh lebih keras daripada daging kering meski luar biasa lezat. Dia harus mengunyah lebih dari belasan kali hanya untuk menelan dagingnya. Pada titik ini, Jonathan tidak bisa menahan perasaan campur aduk saat dia menatap serigala panggang berwarna coklat keemasan di depannya.
Dia bertanya-tanya berapa lama dia harus menyelesaikan serigala panggang dan menyerap energi spiritual di dalamnya. Namun, saat dia berpikir tentang bagaimana cara menghabiskan dagingnya, sesosok yang mengeluarkan tombak perlahan mendarat di puncak gunung yang terletak beberapa ratus meter darinya. Berdiri di tengah angin sepoi-sepoi pegunungan, sosok itu mengidentifikasi arah dan dengan cepat melesat menuju tempat Jonathan berada. Pada saat yang sama, Jonathan menoleh dan melihat ke kejauhan dengan sepotong daging di mulutnya. Jonathan sangat waspada sejak dia bertemu dengan kawanan serigala. Selain itu, dia juga memperhatikan fluktuasi energi spiritual dari belakang beberapa saat yang lalu. Itu sangat redup, yang berarti seseorang sedang menekan energi spiritualnya. Jonathan mengambil keputusan hanya dalam sedetik dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari lubang api, dia bersembunyi di atas pohon dan menarik semua energi spiritualnya. Sambil mengunyah daging, Jonathan menatap ke arah mana fluktuasi energi spiritual itu berasal tanpa berkedip. Dia tidak berani mempercayai siapapun lagi sejak penampilan pria berbaju hitam itu. Lauren, tentu saja, merupakan pengecualian. Meski tidak menyaksikan penyerangan terhadap Lauren, dia tidak meragukannya. Lagi pula, pemandangan saat itu adalah bukti kuat yang membuktikan apa yang dikatakan Lauren itu benar. Satu-satunya hal yang membuat Jonathan sedikit terdiam adalah kenyataan bahwa Lauren tidak mempercayainya. Dia ingin belajar lebih banyak tentang sekte kuno dan tersembunyi serta hubungan mereka dengan keluarga terhormat melalui Lauren. Lagi pula, meski naik sebagai faksi yang kuat, kantor Asura masih relatif baru di dalam game. Ada banyak informasi yang tidak bisa mereka dapatkan. Jonathan menghela nafas panjang saat dia mengingat bagaimana Lauren sangat waspada terhadapnya ketika dia mundur. Detik berikutnya, dia melompat ke udara, dan cabang tempat dia berdiri tiba-tiba jatuh ke tanah. Jika dia lebih lambat, dia akan dipotong di pinggang. Ketika dia masih di udara, Jonathan dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya dan mengangkat bel tangan perunggu tanpa berpikir. Terdengar bunyi gedebuk, dan Jonathan bergoyang ke samping saat tombak hitam legam menembus udara, meleset dari pinggangnya kurang dari 1 inci. Menyatukan kedua kakinya, dia menginjak tombak dengan keras dan mendarat mulus di tanah. Dia melepaskan perasaan spiritualnya dan menyadari bahwa seorang gadis berambut panjang sedang berdiri di tempat dia berada sekarang. Dia bukan Lauren. Jonathan menatap sosok itu dengan bingung. Dia tampak berusia sekitar 19 tahun. Rambutnya tidak diikat, dan dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Pakaian ketatnya tidak bisa menutupi salah satu bahunya dan hanya bisa menutupi tubuhnya hingga lutut. Faktanya, pilihan pakaiannya sangat aneh, tapi anehnya itu cocok untuknya saat dia memakainya. Dia bertelanjang kaki, dan dia mengenakan sulur di pinggangnya. Bagian paling aneh dari dirinya adalah tombak yang dia pegang di tangannya. Itu bukan tombak, itu hanya tongkat dengan batu yang diikat padanya. Saat Jonathan menatap wajah halus gadis itu, 3 kata muncul di benaknya, kecantikan yang liar. Bab 576 Seorang gadis tangguh. Kamu siapa? Jonathan mempelajari gadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil mengunyah daging serigala. Meskipun pencahayaan sangat buruk sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia tahu bahwa gadis itu luar biasa dalam hal penampilan dan fisik melalui indera spiritualnya. Namun, dia memberikan kesan tangguh dan kuat dengan caranya berpakaian. Dia menatap Jonathan dan bibirnya membentuk senyum manis. Kamu dari luar juga, kan? Di luar, tertegun, Jonathan melirik gadis itu. Apa maksudmu dengan di luar? Apakah kamu pernah tinggal di sini? Bahkan dengan kultivasi alam dewa, Jonathan harus waspada setiap saat di sumber Bang Abis. Jadi bagaimana mungkin orang tinggal di sini sepanjang tahun? Dan gadis itu tidak berniat menjawab pertanyaan Jonathan. Memegang tombak primitif, dia tersenyum. Kenapa kamu tidak menjadi budakku? Dengan begitu, aku tidak akan bosan lagi. Hah? Jonathan terkejut, dan dia akhirnya mengubah cara dia memandang gadis itu. Dia berbicara tanpa basa-basi seolah-olah semuanya benar-benar masuk akal dan begitulah seharusnya dunia bekerja. Dia bahkan menuntut Jonathan untuk menjadi budaknya dengan nada seperti itu. Adegan itu sangat menakutkan. Dia seperti anak kecil yang berbicara tentang membunuh seseorang dengan senyum lebar di wajahnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kamu harus mengalahkanku dulu jika kamu ingin aku menjadi budakmu. Jonathan terkekeh,
memegang bel tangan perunggu di tangannya. Mendengar itu, gadis itu mengayunkan tombaknya dan mulai mendekati Jonathan. Mengapa kalian semua mengatakan hal yang sama? Baiklah, mari kita cari tahu apakah kamu bisa mengalahkan yang lain. Sebelum dia selesai, dia sudah berdiri di depan Jonathan dengan senyum di wajahnya. Dia cepat. Jonathan dapat mengetahui dengan indera spiritualnya bahwa tombak diayunkan ke arahnya dengan kecepatan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Dia segera membungkuk ke belakang untuk menghindari serangan itu, tetapi tombak itu jatuh menimpanya ketika terbang melewati ujung hidungnya. Pukulan itu mendarat dengan kuat padanya, dan yang bisa dilakukan Jonathan hanyalah menatap langit gelap dengan mata terbelalak. Apa tingkat kultivasinya? Dia jauh lebih baik dariku, tidak peduli kecepatan, kekuatan, atau reaksinya. Dia seseorang yang tidak bisa aku kalahkan. Jonathan merasa kepalanya akan meledak. Lagi pula, individu terkuat yang dia temui hanya ada di alam dewa. Selain itu, meskipun dia tidak menganggap dirinya tak terkalahkan di alam dewa, dia tidak takut pada siapapun karena teknik naga suci kuno. Namun sekarang, gadis di hadapannya benar-benar membuatnya kewalahan ketika hanya ada sedikit fluktuasi energi spiritual padanya. Mungkinkah dia ahli di atas alam dewa? Apakah dia mungkin ahli legendaris dari alam ilahi? Jonathan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan energi spiritual yang memudar di meridiannya. Namun, sebelum dia bisa bangkit kembali, dia didorong kembali ke tanah oleh kaki seputih salju. Gadis itu menginjak dada Jonathan dan tersenyum bahagia. Sekarang, maukah kamu menjadi budakku? Melumpuhkan. Jonathan membuat beberapa segel tangan, lalu mengumpulkan energi spiritualnya dan membentuk medan kekuatan Grandmaster selebar 5 meter. Dia tahu bahwa ini tidak akan banyak berguna, tetapi dia bisa melepaskan diri dari gadis itu jika dia bisa melumpuhkannya sejenak. Dia pikir dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang melawannya. Begitu medan gaya naik, sinar energi spiritual mulai menyatu, menjebak gadis itu di dalam. Menggunakan kesempatan ini, Jonathan mengangkat kakinya dan menendang lutut gadis itu. Dia tidak menahan diri. Jika serangannya mendarat seperti yang diharapkan, dia akan membuat kaki gadis itu patah tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, saat kakinya hendak mengenai lutut gadis itu, suara retakan yang keras terdengar di udara. Medan gaya Grandmaster dihancurkan. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, kakinya sudah mengenai lutut gadis itu. Namun, karena medan gaya yang rusak, gadis itu membuat serangannya tidak efektif dengan menekuk lutut kirinya, menyebabkan dia menggertakkan giginya saat terkena benturan. Apakah dia manusia? Jonathan akhirnya menyerah setelah merasakan sakit luar biasa yang datang dari kakinya. Dia menyadari dia tidak bisa menang melawan gadis itu atau melarikan diri. Sebenarnya, kekuatan yang dia gunakan dalam serangannya bisa membelah baja halus yang sangat tebal menjadi dua, namun gadis itu berhasil melawan dengan menekuk lututnya. Dia adalah seseorang yang tidak bisa aku menangkan. Mungkin satu-satunya yang bisa berguna adalah bel tangan perunggu misterius ini. Namun, Jonathan menyerah pada pemikiran untuk menggunakan bel tangan perunggu pada akhirnya. Lagi pula, Garrison telah meledak berkeping-keping, karena dia tidak bisa menangani akibatnya setelah menggunakan bel tangan perunggu. Selain itu, Jonathan tidak mendeteksi niat membunuh dari gadis itu meskipun dia mengarahkan tombaknya ke lehernya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berjudi. Dengar, aku salah masuk ke sumber Bang Abis. Aku bersumpah aku pria yang baik. Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Tidak perlu membunuhku pada pertemuan pertama kita, kan? Membunuhmu. Gadis itu menatap Jonathan dengan bingung. Aku hanya bermain-main denganmu. Sejak kapan aku mencoba membunuhmu? Kamu menyebut ini bermain denganku. Melihat betapa tidak berbahayanya dia, Jonathan merasa terdiam. Ayo, kamu bisa membunuhku jika kamu mendorong tombak ini ke depan. Tidak. Gadis itu buru-buru menyimpan tombaknya. Siapa yang akan menjadi budakku jika kamu mati? Jonathan akhirnya memahami situasinya. Dia menyadari bahwa meskipun sangat kuat, gadis itu sangat naif. Nyatanya, dia begitu naif sehingga sepertinya dia tidak waras. Memikirkan itu, Jonathan bertanya ragu-ragu, "Hei, jika kamu menginjakku seperti itu, aku tidak bisa bermain denganmu. Mengapa kamu tidak melepaskan kakimu dari dadaku?" Oke, seperti yang dia pikirkan, gadis itu segera memindahkan kakinya dari dadanya. Dia dengan cepat bangkit sambil menggosok dadanya dan bertanya,
apakah kamu penduduk asli Summerbang Abis? Asli? Apa artinya itu? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksudku, apakah kamu tumbuh di sini? Gadis itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak tahu, tapi aku sudah berada di sini selama yang bisa kuingat. Melihat gadis itu bersedia menjawab pertanyaannya, Jonathan bertanya lagi, kalau begitu, apakah banyak dari kalian di sini? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting bagi Jonathan. Jika ada banyak penduduk asli di Summerbang Abis, maka akan ada jawaban atas hilangnya mentor Sophus. Jonathan juga dapat menemukan pil penyelamat dan pergi dengan cepat. Tidak seperti yang lain, yang tidak terburu-buru, waktu sangat penting bagi Jonathan. Lagi pula, Sofia masih dalam keadaan berbahaya, dan dia membutuhkan pil ini untuk bertahan hidup. Untuk alasan ini, dibandingkan dengan pil penyelamat, tanaman ajaib yang melimpah tidak menarik perhatian Jonathan sedikitpun. Menanggapi pertanyaan Jonathan, gadis itu menggelengkan kepalanya, berkedip di matanya. Selain orang luar sepertimu, aku belum pernah melihat orang lain. Itu selalu aku sendiri. Bab 577 Josel Goldstein. Jonathan terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Dia mungkin tidak banyak bicara, tapi Jonathan mengumpulkan banyak informasi. Pertama-tama, gadis itu bukan bagian dari suatu suku. Itu membuat Jonathan merasa sangat nyaman. Gadis itu tampak seperti berusia 20-an. Namun, tingkat kultivasinya sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan Jonathan. Jika memang ada desa di sana, itu berarti ratusan dari mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan memegang tombak. Memikirkan hal itu membuat bulu kuduk Jonathan berdiri tegak. Kemudian lagi, sangat aneh bagi gadis itu sendirian. Semua orang tumbuh bersama orang tua. Namun, gadis itu menyebutkan bahwa dia telah hidup sendirian sepanjang hidupnya sejauh yang dia ingat. Mungkin, seorang kultivator wanita datang ke Summerbang Abis dan meninggal saat melahirkan. Kedengarannya juga tidak benar, jika dia meninggal setelah melahirkan, lalu siapa yang membesarkan gadis itu? Tidak mungkin gadis ini terlahir dengan keterampilan yang ada sejak awal. Melihat ke dalam mata cerah gadis itu, Jonathan mengeliminasi berbagai skenario dan akhirnya mendapatkan sebuah kemungkinan. Gadis itu mungkin adalah seorang kultivator tingkat jenius. Mungkin, dia terluka, atau terjadi sesuatu yang menyebabkan dia kehilangan ingatan. Pada saat dia sadar, dia sudah berada di Summerbang Abis. Ini pasti itu. Hal lain yang mengejutkan Jonathan adalah fakta bahwa gadis itu telah melihat pembudidaya lain. Dia menatapnya dengan hati-hati ketika dia ingat Lauren menyebut seorang pria berpakaian hitam. Berapa banyak dari mereka yang pernah kamu lihat sebelumnya? Berapa banyak? Saya tidak ingat. Biarkan saya ingat. Dengan itu, gadis itu mulai menghitung. Saya telah bertemu total 23 dari mereka. Jika saya memasukkan Anda, itu akan menjadi 24. Apa? Jonathan kaget ketika dia melihat betapa seriusnya dia. Hanya 6 dari mereka yang ada di sana. Bahkan jika dia memasukkan pria berbaju hitam, itu hanya 7. Dari mana asal mereka yang lain? Tepat ketika Jonathan mencoba memahami berbagai hal, gadis itu melompat dan mencapai tempat di sebelah api. Dia mengangkat tombaknya dan memotong kaki serigala itu. Gadis itu kemudian mulai menggerogoti kaki yang panjangnya sekitar 1 meter itu. Sepertinya dia tidak peduli dengan citranya. Jonathan ingin berbalik dan pergi ketika dia melihatnya mengunyah. Meskipun gadis itu tampak menakutkan, dia tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi sama sekali. Melihat bahwa dia tampak berpikiran sederhana, Jonathan berpikir dia mungkin berguna baginya. Dengan pemikiran itu, Jonathan berjalan ke api. Gadis cantik, bagaimana daging serigala yang telah aku panggang? Tanya Jonathan sambil memotong sepotong untuk dirinya sendiri. Gadis itu mengangguk dan menjawab, enak. Kamu adalah budak yang jauh lebih baik daripada yang lain. Apa? Jonathan tidak tahu bagaimana menanggapi komentarnya. Ada apa dengan gadis ini? Mengapa dia terus menginginkan orang lain menjadi budaknya? Namun, Jonathan tidak melanjutkan masalah itu saat dia memandangnya. Kamu bilang siapa namamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu merobek sepotong daging serigala seukuran telapak tangan dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Dia kemudian menatap Jonathan dengan bingung. Jonathan memijat pelipisnya sebelum mencoba lagi. Aku tidak mengatakan kamu mengatakan apa-apa. Saya bertanya kepada Anda, saya ingin tahu siapa nama Anda. Namaku.
Gadis itu berpikir sejenak dan melanjutkan, dulu, seseorang memberiku nama. Dia menamai saya anak anjing. Belakangan, saya mengetahui bahwa itu bukan nama yang bagus, jadi saya membunuhnya. Setelah itu, saya tidak punya nama. Jonathan sedikit terkejut ketika mendengar itu. Seseorang menamainya Pupi. Orang itu pasti melihat betapa naifnya gadis itu dan ingin mengendalikannya. Itu sebabnya dia diberi nama yang menjijikkan. Jadi, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak punya nama? Jonathan meletakkan daging yang dia pegang dan bertanya dengan cemberut, kalau begitu, bolehkah aku memberimu nama? Mengikuti kata-kata Jonathan, gadis itu mengarahkan tombaknya tepat ke wajahnya. Apakah kamu ingin mati? Kata gadis itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia memiliki suara yang indah, tetapi pada saat itu, ada aura niat membunuh juga. Jonathan menatap mata gadis itu dan menggelengkan kepalanya. Semua manusia pasti punya nama sendiri. Saya tidak tahu mengapa orang lain menamai Anda anak anjing. Tapi, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberikan nama yang lebih baik dari itu. Tombak itu semakin dekat dan semakin dekat ke Jonathan sampai menembus ruang di antara alisnya. Satu tetes darah jatuh dari hidungnya dan mendarat di punggung tangannya. Adapun bel tangan perunggu di tangannya, benar-benar basah oleh keringatnya. Melihat Jonathan tidak berusaha melarikan diri, gadis itu mencabut tombaknya. Aku tidak butuh nama, panggil saja aku sebagai tuanmu. Aku tidak akan setuju bahkan jika kau membunuhku, kata Jonathan tanpa melihat gadis itu lagi. Nama saya Jonathan Goldstein, saya akan menamai Anda Josel Goldstein. Bagaimana menurutmu? Gadis itu menghentikan makannya sejenak ketika dia mendengar nama itu. Aku tidak butuh nama. Aku hanya membutuhkan budak. Jonathan tersenyum ketika menyadari bahwa nada suaranya tidak sekaku sebelumnya. Josel, daging ini belum dalam kondisi terbaiknya. Jika kita bisa menaburkan beberapa perasa di atasnya, rasanya akan keluar dari dunia. Saat Jonathan berbicara, kaki serigala terbang ke arahnya. Pegang ini untukku. Dengan itu, gadis itu melompat dan mendarat di pohon yang tampak kuno. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mematahkan pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Setelah itu, dia mulai berburu sesuatu di dalam pohon. Jonathan menatapnya bingung. Pada akhirnya, gadis itu menemukan beberapa potong buah dari dahan pohon tumbang yang rimbun. Apa yang sedang Anda cari? Jonathan mengulurkan tangan untuk menangkap buah berwarna hijau yang terbang ke arahnya. Gadis itu tersenyum dan mengangguk padanya. Ini bisa dimakan dan cukup pedas. Jonathan memasukkan buah roh ke dalam mulutnya dengan ragu-ragu. Saat dia menggigitnya, jus yang pedas dan pedas memenuhi mulutnya. Dalam sekejap, itu memicu energi spiritual dalam diri Jonathan. Bagaimana energi spiritual dalam satu gigitan buah setara dengan kultivasi saya dalam satu putaran. Setelah energi spiritual dari buah itu menghilang, Jonathan dengan cepat memasukkan sisa buah itu ke dalam mulutnya meskipun rasanya menyengat. Ada gelombang panas yang melonjak melalui bidang obat mujarabnya. Energi spiritual dari buah hijau itu sedang memperbaiki medan meridian dan ramuan Jonathan dengan sangat cepat pada saat itu. Betul sekali, tempat seperti ini yang memiliki binatang iblis yang kuat pasti akan memiliki tumbuhan ajaib. Jonathan tidak tahu apa buah roh itu meskipun dia duduk sekitar 10 meter dari mereka. Namun, gadis itu mengenal sumber bang abis seperti punggung tangannya. Sepertinya aku akhirnya menemukan harta karun. Dengan pemikiran itu, Jonathan mulai membuka medan kekuatannya dan mengubah energi spiritualnya menjadi lengan tak terlihat yang mencari di antara mahkota pepohonan. Setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan lusinan buah dan meletakkannya di depannya. Energi spiritual dari buah-buah itu sudah lebih dari cukup untuk memperbaiki ladang ramuannya. Bahkan, mereka bisa membiarkan tingkat kultivasinya naik satu tingkat. Jonathan berbalik dan ingin berterima kasih kepada gadis itu. Sebaliknya, dia melihatnya menggosok buah pada daging serigala dengan konsentrasi penuh. Bab 578 Keracunan. Ya Tuhan, Jonathan geli saat dia kembali ke tempat di sebelah api. Josel, ada begitu banyak energi spiritual dalam buah-buahan ini, tetapi kamu menggunakannya sebagai bumbu. Apakah kamu seorang sampah? Apa itu sampah? Josel memandang Jonathan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mempertanyakan, dia memanggilnya Josel. Jonathan tahu bahwa dia hanya bisa berkomunikasi seminimal mungkin. Begitu dia menggunakan kata-kata yang lebih rumit, dia tidak akan memahaminya.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Saya akan makan semua buah ini di sini dulu, jawab Jonathan tak berdaya sambil duduk di samping. Kemudian, dia mengambil sepotong buah dan mulai memakannya. Malam berlalu dengan cepat tanpa mereka berbicara. Saat fajar menyingsing, Jonathan telah selesai makan buah terakhir. Dia merasakan medan ramuannya yang melonjak dan menyeka bibirnya dengan puas. Setelah makan setidaknya 10 buah pedas itu, Jonathan kehilangan indera perasa. Namun, tingkat kultivasinya telah meningkat sebagai balasannya. Pada saat ini, jika seseorang memeriksa medan energi dan eliksir Jonathan, mereka akan melihat medan eliksirnya berlimpah, dan inti emas yang mengambang di tengah medan eliksirnya bersinar. Tidak ada tanda-tanda pembusukan. Dia berbalik untuk melihat Josel dan memperhatikan bahwa dia sedang tidur di atas bulu serigala alfa. Yang tersisa dari mayat serigala alfa setinggi 5 meter itu hanyalah tulang belulang. Dia telah memakan seluruh serigala sendirian. Memang, seseorang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai orang luar biasa. Mungkin Josel merasakan bahwa Jonathan telah menyelesaikan kultivasinya saat dia perlahan membuka matanya dan menguap. Dia duduk dan menatap Jonathan. "Budak, apakah kamu sudah selesai makan buahnya?" Melihat sikapnya yang mengantuk, Jonathan tersenyum. "Saya selesai. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda." Josel berbalik untuk memeluk tengkorak serigala alfa dengan lesu. Kemudian, dia memasukkan tangannya ke lehernya yang berdarah. Setelah meraba-raba sebentar, dia mengeluarkan tangannya, mengeluarkan inti kristal hijau. Apakah itu inti kristal binatang iblis itu? Setelah melihat inti kristal hijau, informasi mulai muncul di benaknya. Menurut teknik naga suci kuno, ketika seekor binatang iblis mencapai tingkat tertentu dalam kultivasinya, ia akan mampu mencapai kristal iblis di dalam tubuhnya. Kristal iblis ini mirip dengan inti emas manusia dan merupakan sumber energi spiritual untuk binatang iblis. Itu memiliki bentuk energi spiritual yang paling murni. Jika seseorang menggunakan metode khusus untuk menyerap energi spiritual, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Ada darah di seluruh tangan Josel saat dia menoleh untuk melihat Jonathan. "Bukankah kamu bilang kamu punya pertanyaan? Apa itu?" Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan kristal iblis ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya seperti kacang, menghasilkan suara berderak. Pikiran Jonathan menjadi kosong ketika dia merasakan energi spiritual yang luar biasa terpancar dari kristal iblis. "Anda bisa memakannya seperti ini. Bukankah teknik naga suci kuno menyatakan bahwa setiap kristal iblis mengandung energi spiritual dalam jumlah besar dan karenanya memerlukan beberapa formasi agar seseorang dapat menyerap kristal iblis?" Namun, Josel memperlakukan kristal iblis itu seperti kacang. Pertanyaan, butuh waktu lama sebelum Jonathan kembali ke akal sehatnya. "Ya, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Anda mengatakan bahwa Anda melihat orang luar seperti saya sebelumnya. Seperti apa rupa orang luar? Setengah tahun yang lalu, apakah Anda melihat seorang biksu tua bernama Vladimir?" "Vladimir," Josel menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah mendengar nama ini, tetapi jika Anda berbicara tentang biksu tua, saya pernah bertemu 2 biksu sebelumnya. Mereka menemani saya cukup lama. Namun, mereka ingin membunuh saya setelah itu, jadi saya membunuh mereka." 2 biksu tua, Jonathan memikirkan kata-katanya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. "Josel, apakah 2 biksu yang kamu bicarakan adalah 2 orang yang masuk ke sini 30 tahun yang lalu?" Di penjara Crimson Utara, Malcolm sedang duduk di ruang kontrol sambil membaca dokumen di tangannya. Hayes duduk di seberangnya, menatap tablet itu dengan saksama. "Malcolm, aku tidak begitu mengerti jalur ini." Dia menggaruk kepalanya tak berdaya saat menyerahkan tablet itu ke Malcolm. Yang terakhir mengambil tablet itu dan melihatnya sebentar sebelum melemparkannya kembali ke Hayes. "Ini adalah jalur meridian paling dasar. Jika ingin memahaminya, Anda harus menghafal seluruh diagram meridian. Tidak ada yang bisa membantumu dalam hal ini." Mendengar itu, Hayes menghela nafas panjang dan mengambil sebatang rokok dari meja untuk menyalakannya. "Saya tidak cukup pintar untuk mempelajari ini. Saya lebih suka pergi ke medan perang dan membunuh orang. Apakah Anda mencoba membunuh saya dengan meminta saya untuk menghafal ini?" Sebagai orang kedua di penjara Crimson Utara, Malcolm memiliki visi dan kecerdasan bagi Dorian untuk mempercayainya dan menugaskannya.
Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit setelah mendengar desahan Hayes. Tiger, kamu harus menghargai kesempatan ini untuk tetap bisa belajar tentang ini. Saat Malcolm mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke jendela. Dia memandang para prajurit dan tahanan di bawahnya dan menghela nafas. Sebelumnya, kami selalu menang melalui jumlah dan senjata di medan perang. Semua musuh hanyalah orang lemah di hadapan daya tembak yang kuat. Namun, lihatlah ke bawah Anda. Penjara kami sudah memiliki sekitar 10 tahanan dengan tingkat kultivasi di Herald Stage. Untuk beberapa alasan, lebih banyak pembudidaya muncul saat ini. Harimau, saya punya firasat bahwa semuanya secara bertahap akan digantikan oleh para pembudidaya dalam perang di masa depan selain senjata pemusnah massal yang masih berguna. Meskipun Malcolm berbicara dengan suara lembut, kata-katanya terdengar sangat memusuhi Hayes. Jonathan sedang menuju ke Lumonberg. Baik itu keluarga Gomez yang jatuh, Broderick dari Grand Forest Mountain, atau Allen, yang menggantikannya dan mengalahkan sekitar 200 orang hanya dengan 3 orang. Orang-orang ini tidak normal. Dia datang ke Misona untuk menyelesaikan masalah di mana Juliet mencoba membunuh Jonathan. Juga, Jonathan telah memberikan semua teknik kultivasi dasar dari keluarga Gomez kepadanya ketika yang pertama pergi. Ini adalah tanda bahwa Jonathan belum menyerah padanya. Namun, dia masih terlalu lemah, dan Jonathan telah menyadarinya. Dalam perang di masa depan, meskipun Hayes adalah seorang komandan yang berbakat, manusia biasa seperti dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat berperang melawan para pembudidaya. Apalagi saat menghadapi Ciara, human assassin tingkat atas, Hayes masih tertabrak dan tumbang ke tanah. Dia perlu menghargai kesempatan ini kali ini di penjara Crimson Utara. Tampaknya kelompok pertama yang berada di bawah kantor Asura akan tersingkir. Dapat diterima untuk mengandalkan bantuan, tetapi begitu seseorang ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka, biasanya itu akan menandai akhir dari persahabatan. Saat itu, seseorang mengetuk pintu dengan mendesak. Berita mendesak, pintu didorong terbuka, dan seorang perwira muda berlari masuk. Komandan, ada wabah keracunan makanan besar-besaran di pangkalan militer. Dari jam 8 pagi sampai sekarang, ada 23 kasus yang dikonfirmasi di kompleks kelima penjara. Bab 579 tidak ada jalan keluar. Apa? Rokok yang dipegang Malcolm jatuh ke lantai setelah dia mendengar laporan dari bawahannya. Bahkan Hayes, yang berada di sampingnya, berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada sekitar 24.000 tahanan di seluruh penjara Crimson Utara. Termasuk unit logistik, 15.000 tentara yang ditempatkan di sana selalu siaga tinggi, siap berperang. Dengan pasukan seperti itu, tempat itu seharusnya sangat aman. Rumah sakit militer akan dimobilisasi jika ada kasus keracunan makanan pada 100 atau 200 orang di antara pasukan yang ditempatkan di lokasi normal lainnya. Sebaliknya, keracunan makanan berskala besar tidak akan pernah terjadi di penjara Crimson Utara. Karena kepentingan strategis penjara yang unik, persediaan makanan di sana disaring berkali-kali. Setiap langkah dari penanaman, panen, pengiriman, dan penyimpanan, berada di bawah pengawasan ketat. Lagi pula, penjara itu adalah terminal suplai untuk tentara Misona. Terus terang, penjara Crimson Utara seperti kota kecil dan pusat logistik untuk seluruh tentara Misona. Untuk tempat seperti itu, kasus keracunan makanan pun akan dianggap parah, apalagi puluhan. Mulai penyelidikan, wajah Malcolm sepucat spray. Cari tahu kapan para prajurit ini makan. Jika mereka semua dari kelompok yang sama, kumpulkan semua orang lain yang berada di kelompok yang sama dengan mereka. Jeda semua aktivitas di luar ruangan dan kunci semua tahanan kembali ke sel mereka. Siapapun yang membalas akan segera dieksekusi. Kita harus mengirim mereka semua kembali secepat mungkin. Iya Pak, ajudannya berbalik untuk pergi. Sambil menopang dirinya di atas meja dengan kedua tangannya, Malcolm berkeringat deras dari dahinya. Dia mengeluarkan sebatang rokok tetapi gagal menyalakannya menggunakan korek api. F***. Dia membanting korek api ke atas meja, menghancurkannya berkeping-keping. Hayes menyalakan rokok Malcolm yang ada di mulutnya menggunakan korek lain. Tenang, Malcolm, itu mungkin hanya kasus keracunan makanan biasa. Itu tidak mungkin. Malcolm mengisap rokoknya dalam-dalam saat dia berbicara dengan Hayes. Tidak seperti tempat lain, kegagalan dalam menyimpan atau memasak makanan dengan benar di penjara Crimson Utara dapat berakibat hukum, dan tentara dapat dibawa ke pengadilan militer.
Jadi, satu-satunya penjelasan ketika kasus keracunan makanan terjadi adalah seseorang pasti sengaja meracuni makanan tersebut. Maksudmu? Hayes menatap Malcolm, matanya terbelalak. Pasukan khusus Horace dari tentara timur ada di belakang ini. Mustahil. Malcolm membakar separuh rokoknya dalam beberapa isapan. Sialan, mereka memindahkan perbekalan kita kemarin, dan orang-orangku diracuni hari ini. Mungkinkah ada mata-mata di penjara Crimson Utara jika dia tidak berada di belakang ini? Sejak kemarin aku sudah menduga bahwa kedatangan Horace itu aneh. Mengapa saya mengizinkannya lewat ketika tentara timur harus melintasi jarak yang sangat jauh untuk operasi di Misona? Tapi apa gunanya dia melakukan itu? Hayes bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita mungkin milik pasukan yang berbeda, kita semua berada di bawah kantor Asura. Jika mereka yang meracuni makanan, itu berarti tentara timur telah merencanakan kudeta. Hayes selalu menjadi tipe orang yang kurang ajar, jadi dia selalu mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Penyebutannya tentang kudeta hanya kebetulan, seperti biasanya. Namun, dia dan Malcolm terkejut begitu kata itu meluncur dari lidahnya. Malcolm menatap Hayes dengan mata terbelalak. Harimau, katakan itu lagi. Tunggu, aku baru saja bercanda, Malcolm. Saat itu, Hayes telah menyadari gawatnya situasi. Termasuk dirinya sendiri, semua 8 raja perang di kantor Asura telah ikut berperang bersama Jonathan, membuat jejak berlumuran darah melalui tumpukan mayat. Orang-orang ini adalah pemimpin paling muda dan paling saleh di daerahnya masing-masing sebelum munculnya kantor Asura. Meskipun mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain, mereka semua telah menjalin ikatan yang luar biasa dengan Jonathan. Namun, mau tidak mau Malcolm bertanya-tanya berapa lama ikatan seperti itu akan bertahan. Ini tidak mungkin, Hayes bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Kantor Asura adalah persaudaraan yang kita semua adalah bagiannya, jadi dia tidak mungkin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Malcolm telah mengambil peta Canaya dari rak buku di sebelahnya. Tentara timur ditempatkan di perbatasan timur Laut Canaya, jadi seluruh wilayah timur laut adalah markas mereka. Jika mereka ingin mengirim tim kecil pasukan khusus mereka melintasi Canaya untuk menyergap kita, satu-satunya pilihan mereka adalah melewati Moranta di sebelah kita. Jika mereka berhasil menembus pertahanan di penjara Crimson Utara dengan meracuni pasukan kita, pelarian 20.000 tahanan terpidana mati tidak hanya akan menyebabkan keributan besar, tetapi serangan terhadap pusat logistik ini juga akan memotong seluruh tentara Misona dari perbekalan. Dengan melumpuhkan tentara Misona, tekanan dari tentara Ibika akan memaksa kantor Asura untuk menaruh semua perhatiannya pada Misona. Malcolm membuat daftar kemungkinan skenario di atas kertas menggunakan spidol hitam. Jika Misona dalam masalah, kantor Asura pasti akan mengirimkan pasukan dari Legiun Yalegard, tentara Kingshinton, dan tentara Zaidam untuk memberikan dukungan di Misona. Dengan ini, berarti konfigurasi militer di Canaya akan didistribusikan kembali. Ini adalah kesempatan bagi Pangeran Dioli dari tentara timur untuk merebut wilayah timur laut untuk dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Meskipun klaim itu tidak mungkin, bagaimanapun juga, Hayes adalah seorang pemimpin militer. Meskipun coretan Malcolm hampir tidak terlihat di atas kertas, dia dapat melihat bahwa skenario tersebut sangat mungkin terjadi. Ya, jika dia mengkhianati kantor Asura, raja-raja lain harus mengalahkannya dengan mengirimkan pasukan mereka padanya. Pada saat itu, Hayes terpaku di tengah peta. Dia menatap di mana Yaleviu berada. Wilbur di Yaleviu memimpin 600.000 pasukan dan memiliki kecakapan militer yang setara dengan kantor Asura. Jika kantor Asura stabil dan aman, Wilbur tidak akan pernah bertindak gegabah. Namun, jika Karl, Pangeran Dioli, berniat mengkhianati kantor Asura, Wilbur pasti akan menduduki Yaleviu, mengingat lokasinya yang strategis, untuk menghentikan semua pasukan berbaris ke wilayah timur laut. Lagi pula, situasinya akan sangat menguntungkan baginya hanya jika kekuatan di dalam kantor Asura terpecah. Dalam skenario terburuk, Karl mungkin sudah bersekongkol dengan Rendik. Keringat menetes dari hidung Malcolm saat dia menatap panah hitam yang dia gambar di peta. Ini adalah kudeta yang direncanakan dengan mempertimbangkan seluruh iklim politik Canaya. Tuan Goldstein, kantor Asura, Ibika, Rendik, dan Yaleviu, kita semua adalah bagian dari konspirasinya. Bahkan jika rencananya diketahui oleh faksi yang berbeda, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain dipimpin.
Remdik masih akan bekerja dengannya, dan Wilbur masih akan menghentikan kantor Asura untuk menggiring pasukan mereka ke utara. Meskipun mereka semua mengerti apa yang sedang dilakukan Karl, mereka tetap akan membantu menyiapkan panggung untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak, masih ada satu batu kunci untuk rencana itu. Tangan Malcolm menggigil ketika dia menjejalkan rokok yang dipegangnya ke dalam mulutnya dan mengisapnya dengan keras, gagal menyadarinya bahkan ketika bau gosong yang tersedak muncul dari filter yang dibakar. Hayes juga berkeringat deras sambil berdiri di sampingnya. Malcolm, ludahi saja pikiran apapun yang ada dalam pikiranmu saat kita dalam krisis. Bab 580 Formasi. Kudeta itu cukup besar untuk mengubah skema besar di Canaya. Meski rencananya sederhana, Karl menggunakan semua orang sebagai pionnya. Malcolm dan Hayes secara kebetulan berhasil menyimpulkan rencana yang hampir sempurna hanya dari kasus keracunan makanan saja. Namun, Hayes sangat gelisah sehingga dia hampir mengutuk ketika dia melihat reaksi Malcolm saat itu. Ketika Malcolm berbalik menghadap Hayes, yang bersimbah keringat saat dalam kesusahan, dia mengatur pikirannya sebelum menyalakan rokok lagi dengan tangan gemetar dan segera berbalik untuk berjalan keluar pintu. Tiger, faksi pertempuran ini akan dipimpin oleh mereka yang dianggap sebagai raja, jadi kita tidak akan mampu menangani krisis ini. Satu-satunya prasyarat untuk perubahan besar ini adalah jatuhnya penjara Crimson Utara, jadi kita dapat menghentikan kemajuan lebih jauh selama kita memastikan keamanan penjara Crimson Utara. Keyakinan yang tak tergoyahkan memenuhi tatapan Malcolm. Meskipun dia sudah bermandikan keringatnya sendiri pada saat itu, suaranya terdengar tegas, seolah-olah dia mengendalikan situasi sepenuhnya. Tentara, mengikuti panggilannya, beberapa tentara bergegas menghampirinya dari pos jaga di sebelah kantornya. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, dan aku akan menembak siapapun yang panik, jadi dengarkan baik-baik. Malcolm menuntut tanpa emosi pada para prajurit. Lloyd, segera hubungi kantor Asura dan laporkan kepada mereka bahwa ada kemungkinan besar tentara timur membelot dari kantor Asura dan penjara Crimson Utara akan segera jatuh. Suruh kantor Asura mengatur pasukan dan perbekalan untuk mengamankan rantai pasokan ke tentara Misona. Spencer, coba hubungi Excalibur King of War. Beritahu dia bahwa pasukan khusus dari tentara timur sekitar 1000 saat ini aktif di Misona, jadi ada kemungkinan penjara Crimson Utara akan jatuh. Minta dia segera kembali jika pertempuran di ujungnya tidak mendesak, karena kita sedang menghadapi krisis. Jennings, nyalakan alarm serangan udara, dan semua orang mengisi senjata mereka dan bersiap untuk pertempuran. Aktifkan rencana darurat level 1. Ambil tindakan sekarang. Mengikuti instruksi Malcolm, ketiga prajurit yang dipanggil namanya dengan cepat mengakui perintah itu dengan keras. Kemudian, Malcolm beralih ke prajurit lain. Hubungi rumah sakit penjara sekarang. Saya membutuhkan pembaruan waktu nyata tentang pasien yang menderita keracunan makanan. Iya Pak, aku punya laporan. Mengikuti teriakan itu, seorang tentara yang panik berlari masuk dari ruang pengawasan di sebelah. Komandan, menilai dari umpan balik termal dari pos terdepan 50 km jauhnya dari pintu masuk barat, kita hampir bisa memastikan bahwa itu adalah pasukan khusus tentara timur. Hampir pasti, My Asterisks. Malcolm berkomentar dengan nada mengejek. Itu pasti mereka. Dengarkan frekuensi radio mereka. Saya perlu berbicara dengan mereka. Iya Pak. Saat alarm serangan udara berbunyi, prajurit sebelumnya muncul lagi dari ruangan lain. Tuan, menurut informasi yang dikirim dari rumah sakit, ada lebih dari 600 pasien yang menderita keracunan makanan, dan jumlahnya masih terus bertambah. Wajah Hayes terlihat serius saat mendengarkan laporan prajurit itu. Semua prajurit kita makan makanan yang sama, jadi aku yakin hanya masalah waktu saja sebelum semua orang mati karena keracunan makanan. Jika ini terus berlanjut, semuanya mungkin menjadi serba salah. Petik 2. Jangan khawatir. Jika mereka yang merusak persediaan makanan, paling banyak mereka hanya bisa meracuni sepertiga dari pasukan kita, Malcolm menyatakan dengan murung. Penjara itu terletak di tengah gurun, jadi persediaan logistik selalu menjadi masalah. Stok produk segar dan daging rendah karena persyaratan penyimpanan yang lebih rumit, sehingga makanan pokok pasukan adalah makanan kaleng dan makanan instan yang tidak mungkin diracuni. Pasukan di penjara Crimson Utara dibagi menjadi 3 kelompok, jadi setiap orang hanya bisa makan makanan segar setiap 3 hari. Ini adalah peraturan yang unik bagi kami,
jadi setidaknya 8.000 tentara belum memiliki hasil segar dari kemarin lusa hingga saat ini. Saya yakin ingin melihat bagaimana mereka berencana meracuni kita semua. Malcolm memberi hormat kepada Hayes sambil menatapnya. Hayes, kamu dulunya seorang komandan tentara, jadi aku mungkin perlu mempercayakanmu sebuah misi. Apa itu? Katakan saja pikiranmu, jawab Hayes sambil meluruskan postur tubuhnya setelah menyadari ketenangan dalam sikap Malcolm. Malcolm melambaikan tangan untuk memanggil tentara di dekatnya untuk mendekat sebelum mengumumkan dengan lantang, mulai sekarang, Hayes Yeager tidak lagi dianggap sebagai tahanan dan ditunjuk sebagai kepala petugas operasi dari keempat area di penjara Crimson Utara, termasuk penjara utara, timur, wilayah barat, dan selatan. Dia akan memiliki pemerintahan penuh atas kehidupan semua 24.169 tahanan. Selain itu, semua prajurit dari keempat area penjara harus mematuhinya tanpa syarat. Mereka yang tidak mematuhinya akan dieksekusi di tempat. Iya Pak, Hayes menjawab dengan sangat serius sambil memberi hormat dengan satu tangan. Kembali di Lumonberg, Hayes dulunya adalah seorang komandan tentara dan sebenarnya satu peringkat di atas Malcolm, yang merupakan pemimpin divisi. Namun, itu adalah masa lalu, dan Hayes, pada saat itu, adalah seorang tahanan tanpa status apapun. Fakta bahwa Malcolm bersedia untuk menaruh kepercayaan penuh padanya dan mendelegasikan kendali atas penjara kepada Hayes dalam keadaan seperti itu berbicara banyak. Pergilah berpatroli di 4 area penjara. Semua informasi lain yang diperlukan akan diserahkan kepada Anda saat Anda melakukannya, kata Malcolm dengan acuh tak acuh. Tiger, segera setelah perang pecah, kamu akan memiliki pemerintahan penuh atas 24.000 lebih tahanan di keempat wilayah. Saya tidak akan bisa mengawasi hal-hal di pihak Anda, jadi pastikan untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Apakah kamu mengerti? Serahkan padaku. Hayes berbalik dan berlari ke bawah di belakang seorang prajurit. Pada saat yang sama, Malcolm berbalik untuk memasuki ruang komunikasi. Wajah Hades dan Dorian dengan ekspresi dingin ditampilkan di layar komputer di ruang komunikasi. Apa yang sedang terjadi? Penjara Crimson Utara adalah lokasi penting di bawah pengawasan tentara Misona, jadi Dorian tidak mungkin bisa tetap tenang setelah diberitahu tentang berita semacam itu. Tanpa membuang waktu, Malcolm memberikan rangkuman dari peristiwa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Pastikan untuk mempertahankan penjara Crimson Utara. Saya akan segera mengirim pasukan bala bantuan. Setelah itu, wajah Hades menghilang dan memudar menjadi layar hitam. Sementara itu, Dorian memasang ekspresi menyendiri. Pasukanku saat ini sedang melawan tentara Ibika, jadi kita tidak mungkin segera mundur. Setidaknya butuh 2 hari sebelum aku bisa kembali. Malcolm, kamu harus mempertahankan penjara Crimson Utara. Anda mendengar saya? Mengerti, Tuan, jawab Malcolm dengan sangat serius. Penjara tidak akan jatuh sebelum aku mati. Anda juga harus tetap hidup. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keracunan makanan berskala besar di dalam penjara. Siapa yang harus saya pertanyakan jika Anda mati pada saya? Seru Dorian. Iya Pak, saat Malcolm menutup telepon, dia menoleh ke tentara di sebelahnya. Laporkan lokasi musuh. Mereka 30 km dari pintu masuk barat dan belum menyetujui permintaan komunikasi saya. Sialan, apakah mereka berniat untuk langsung menyerang? Malcolm mendengus. Perintahkan pasukan untuk menyiapkan rudal jarak pendek. Lanjutkan dengan upaya komunikasi dengan pasukan musuh. Jika mereka berbaris melewati garis merah 15 km jauhnya, tembak mereka secara langsung. Persetujuan saya tidak diperlukan. Iya Pak, di tengah bukit pasir, Horace merokok dengan lesu di kendaraan komando. Tuan, mereka masih meminta komunikasi. Blokir mereka, perintah Horace dengan menyendiri. Katakan pada pasukan untuk berhenti maju dan kirim semua drone kita. Terbangkan drone ke ketinggian maksimum dan gunakan bahan peledak tinggi selama gelombang serangan pertama. Gunakan bom napalm untuk gelombang kedua. Arahkan ke gudang penjara. Bersambung.